Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi tatimmus sholihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa sekalian yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya melakukan perekaman video ini dalam rangka ingin memberikan sebuah perspektif terkait dengan sebuah permasalahan yang senantiasa kita jumpai di perdebatan-perdebatan ataupun monolog-monolog yang ada pada media sosial dan seterusnya terkait dengan tentang keberagamaan, yaitu agama Islam itu sendiri, di mana senantiasa ada kelompok-kelompok atau orang-orang baik secara internal dalam Islam itu sendiri ataupun di luar mempermasalahkan ada sebuah kata di dalam Al-Quran, yaitu kata nahnu atau kata kami, yang sering mereka jadikan sebagai alasan untuk bertanya. Itu senantiasa menggunakan kata-kata kalimat yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzikra wa innahu lahafizun, yang artinya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan memelihara atau menjaganya. Itu kata-kata kami di situ dalam bahasa Arabnya itu ada kata nahnu, ada dua kali. Tentunya penafsirannya itu kata nahnu pertama berbeda sedikit dengan kata nahnu yang kedua dalam sebuah untaian kata itu, untaian kalimat yang dibacakan tadi dalam Al-Quran itu. Ya, sebenarnya secara sepintas kita lihat tidak ada persoalan sekali kalau kita memahami secara seutuhnya Al-Quran itu ataupun ayat-ayat itu sebelum dan sesudahnya. Tetapi ada orang-orang atau kelompok-kelompok dari dalam ataupun luar selalu mempermasalahkan itu. Yang mereka permasalahkan adalah kata kami di situ. Mereka mengambil kata kami kemudian menghubungkan dengan masalah ketuhanan atau ketauhidan. Mereka menerjemahkan kata kami itu sebagai sebuah kata majemuk yang bermakna banyak, yang seakan-akan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu memberikan penjelasan bahwa Tuhan itu ada banyak, Allah itu ada satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Nah, itu sesuatu yang memang sering kita dengar dari perdebatan-perdebatan baik secara offline, online, kemudian ada pun monolog dan seterusnya. Ya, ada juga jawaban-jawaban terhadap itu, tetapi nyatanya jawaban-jawaban itu kadang para pihak itu belum merasa tepat, belum puas dengan jawaban-jawaban itu. Maka pada kesempatan kali ini saya berupaya untuk sedikit memberikan semacam perspektif terkait itu, yang mudah-mudahan ikut juga memberikan semacam pembobotan jawaban sehingga para pihak itu bisa katakanlah bisa terpenuhi. Oke. Sebetulnya dalam kata-kata Al-Quran, dalam Al-Quran itu kata-kata kami itu sangat banyak. Nah, kita ambil contoh yang tadi kita baca. Sebetulnya di situ tuh kata itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita bicara tentang masalah ketauhidan dalam artian secara istilahnya spesifik, tidak ada secara spesifik bahwa kata nahnu itu ada kaitannya dengan itu. Kata-kata kalau kita pakai pendekatan manajemen itu kata-kata yang mengarah kepada kata-kata operasional.
di mana ada kata menurunkan, itu berarti operasional. Tentunya menurunkan ini maksudnya menurunkan Al-Quran daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, itu melibatkan pihak-pihak, melibatkan beberapa pihak sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita sampai sekarang. Pihak-pihak siapa? Yaitu seperti misalnya di dalam Al-Quran sendiri, surat pertama Al-Baqarah, ayat pertama yang berbunyi Alif Lam Mim. Itu sangat luar biasa, itu sangat luar biasa ini. Di awal surat yang pertama, kemudian di ayat pertama diawali dengan kata-kata Alif Lam Mim. Memang banyak pihak tidak menerjemahkan itu karena katanya nanti tidak bersesuaian dengan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berserah diri. Artinya Allah saja yang tahu artinya. Tapi ada juga pihak-pihak yang menerjemahkan itu. Kata alif, kemudian lam, dan mim, itu merujuk kepada operasionalisasinya Al-Quran itu sendiri. Bahwa proses penurunan Al-Quran itu melibatkan alif, yang simbolnya itu atau akronimnya itu adalah Allah, Allahu Akbar. Kemudian diturunkan melalui salurannya, yaitu melalui Jibril alaihissalam yang dilambangkan dengan lam. Kemudian tentunya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang dilambangkan dengan huruf mim. Ya toh? Ini sangat luar biasa penegasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa karya besar ini tidak semata-mata Allah saja, melibatkan pihak-pihak. Dalam hal ini Allah sebagai yang dilambangkan dengan alif itu sebagai, katakanlah dalam struktur sebuah organisasi, sebagai leader, sebagai top manajemen, yang kemudian ada pelantarannya atau katakanlah staf ahlinya adalah malaikat Jibril alaihissalam, itu dalam rangka melaksanakan tugasnya, yaitu menyampaikan wahyu-wahyu itu kepada katakanlah Nabi Muhammad yang dilambangkan dengan mim itu sebagai koordinator di lapangan, korlap. Apa yang disampaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salurannya yaitu Jibril alaihissalam, pesan-pesan yang disampaikan itu kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian selanjutnya disampaikan kepada umat manusia. Kafatan linnas, hudal linnas, dan seterusnya. Kayak begitu maksudnya, seperti begitu. Jadi kata nahnu di dalam seluruh Alkitab Al-Quran itu mengandung makna, bukan berarti Tuhan itu lebih dari satu, tapi coba dilihat literally kalimatnya, khususnya ayat yang saya bacakan tadi, itu maksudnya begitu. Menurunkan Al-Quran itu melibatkan pihak-pihak yang di awal Al-Quran itu dinyatakan dalam lambang alif lam mim. Itu sangat luar biasa. Ini seakan-akan pembelajaran kepada umat manusia bahwa dalam kehidupan ini harus kita mengakui bahwa harus ada yang namanya kerjasama, kolaborasi, sinergik, dan seterusnya. Kemudian ada hasilnya, jangan mengakui sendiri bahwa itu hasil Anda sendiri. Misalnya legasi sebuah kepemimpinan, taruhlah apakah kepemimpinan dari level yang paling terkecil ataupun paling terbesar mengakhiri kepemimpinannya, tetapi ada karya-karya yang ditinggalkan, jangan katakan karya itu Anda milik, Anda sendiri. Karya bersama, karya nahnu na'malu. Kita kerjasama, itu karya-karya itu. Ya tahu begitu. Seperti misalnya Bapak Presiden kita Jokowi mau mengakhiri masa jabatannya, meninggalkan legasi berbagai macam, diantaranya misalnya IKN yang sementara berproses. Ketika dia meninggalkan jabatannya, ada legasinya, jangan mengatakan itu karya Pak Jokowi, karya anak bangsa, karena kita bersama-sama. Ada menteri yang bekerja keras siang malam, ada aturan yang dibuat oleh para DPRD, para anggota dewan, kemudian ada sumbangsi dari masyarakat berupa misalnya pajak yang dibayar dan seterusnya, sehingga terjadi sebuah karya-karya tertentu, sehingga jangan dianggap itu karya satu orang pribadi.
itu pembelajaran penting terkait dengan ketika kata-kata alif, lam, mim menunjukkan karya Al-Quran itu Al-Quran itu melibatkan para pihak sampai jadi ini. Nah, seperti begitu. Jadi kalau kita terjemahkan alif, kemudian lam dan mim itu maknanya sangat luar biasa. Kalau kita terjemahkan terus sampai ke dalam-dalam, ya banyak pihak yang nanti meledak-ledak jantungnya mereka kalau misalnya kita terjemahkan terus. Nah, itu kata alif lam itu. Tapi dalam hal ini coba kaitkan dengan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Selanjutnya ada nahnu kedua di dalam untayan kalimat tadi, bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, kamilah yang menjaganya. Nah, kami yang di sini tidak lagi seperti kami yang pertama tadi. Menjaganya di sini bukan berarti Allah turun ke bumi ini setiap saat untuk kesana kemari jaga-jaga Al-Quran, jangan sampai disobek, bukan begitu. Begitu pula bukan malaikat turun untuk berbaris-baris menjaga mushaf ini, mushaf itu, menjaga, tidak. Itu melibatkan manusia yang ada sekarang semua. Ada yang menghafal, timbul yang namanya itu tahfiz di mana-mana secara menjamur. Itu juga merupakan bentuk kata-kata kami tadi, ikut menjaga Al-Quran itu. Percetakan ini dan seterusnya. Iya toh? Itu. Jadi jangan lagi menarik-narik kata-kata kami itu keluar daripada konteksnya untuk mensalahartikan, kemudian menegatifkan, kemudian menyudutkan. Nah, itu bahaya, itu kayak begitu. Janganlah seperti begitu. Jadi saya kira seperti begitu jawabannya terhadap persoalan ini, sehingga jangan lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah kalau terus-terusan itu namanya pertanyaan membabi buta. Jadi kita menjawab supaya bisa lagi, jangan ada lagi. Demikian jawaban singkat ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Saya tutup, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.